Hello everyone, jadi saya akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis. Apa itu filosofis? Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein atau philos yang berarti cinta dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu atau kebenaran. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Terus kita lanjut ke landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang paling mendalam atau fondasi ideologis dari suatu hal, misalnya pendidikan, hukum, atau negara. Intinya, dia itu mencari tahu makna hakikat, tujuan, dan nilai tertinggi dari konsep tersebut. Kenapa kita melakukan ini dan apa tujuan akhirnya? Jadi, pijakan utama buat kebijakan atau praktek yang lebih pokok itu dan tidak cuma asal-asalan. Contoh di Indonesia yaitu landasan filosofis kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pandangan hidup bagi bangsa dan membuat semua peraturan. Selanjutnya ada hakikat manusia dalam landasan filosofis bimbingan konseling. Menurut Peterson 1966, Alblaster dan Lucas 1071, M. Thompson dan Rudolph pada tahun 1983, ada 4 hakikat manusia dalam landasan filosofis bimbingan konseling. Yang pertama, ada manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Maksudnya di sini yaitu manusia itu punya akal sehat yang bersifat rasional dan bisa berpikir memakaikan ilmu untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Adapun 5 aliran-aliran landasan filosofis, yang pertama ada idealisme. Idealisme berpandangan bahwa realitas yang fundamental adalah non-materi, yaitu ide, roh, atau pikiran. Dalam aliran ini, dunia fisik yang kita amati hanyalah manifestasi atau bayangan dari realitas spiritual yang lebih tinggi dan abadi. Kebenaran mencapai melalui penalaran yang logis dan intuisi. Implikasi utamanya adalah fokus pada pengembangan moral, etika, dan potensi spiritual individu, karena ini dipandang sebagai aspek realitas yang paling sejati. Yang kedua ada realisme. Berlawanan dengan idealisme, realisme menekankan bahwa realitas itu objektif dan independen dari kesadaran manusia. Benda-benda dan fakta-fakta di dunia fisik adalah nyata, terlepas dari apakah kita memikirkannya atau tidak. Oleh karena itu, kebenaran dipahami melalui pengamatan indrawi dan penelitian empiris yang menjadi landasan utama bagi ilmu pengetahuan. Realisme sangat berfokus pada perolehan pengetahuan faktual dan objektif tentang dunia luar. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme menempatkan nilai kebenaran pada hasil praktis dan kegunaan atau utilitas. Bagi seorang pragmatis, suatu ide atau teori dianggap benar jika berfungsi secara efektif dalam pengalaman nyata dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Aliran ini sangat berorientasi pada tindakan yang menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman langsung atau learning by doing dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Yang keempat ada eksistensialisme, yaitu memusatkan perhatian pada keberadaan dan kebebasan individu. Prinsip utamanya adalah bahwa manusia lahir dan kemudian harus menciptakan esensi atau makna hidupnya sendiri, karena dunia pada dasarnya tidak memiliki makna bawaan. Aliran ini sangat menekankan pentingnya pilihan individu, setiap orang yang bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang diambilnya, yang mencerminkan komitmen terhadap kebebasan yang mutlak. Dan yang terakhir ada materialisme atau positisme, itu berargumen bahwa satu-satunya realistis yang ada hanyalah materi atau alam fisik. Semua fenomena termasuk pikiran dan kesadaran manusia dianggap sebagai hasil dari proses fisik dan kimiawi. Positivisme memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa pengetahuan yang valid atau sah hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris dan observasi yang logis, yang seringkali diimplementasikan melalui penggunaan metode ilmiah yang ketat. Pendekatan dalam landasan filosofis bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling ada banyak cara pendekatan yang dipakai oleh konselor
untuk membantu konseli. Tergantung dari mana mereka melihat masalah yang terjadi pada konseli tersebut. Yang pertama ada pendekatan psikoanalitik, di mana masalah yang muncul karena pengalaman masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar. Jadi konselor membantu membongkar masa lalu tersebut. Terus yang kedua ada pendekatan eksistensial humanistik, yaitu manusia itu bebas memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya. Fokusnya yaitu mencari makna hidup dan potensi diri. Yang ketiga ada pendekatan client-centered, di mana konseli itu paling tahu tentang dirinya sendiri. Konselor hanya mendukung dengan kasih penerimaan dan empati agar konseli bisa sembuh sendiri. Terus yang keempat ada pendekatan gestalt, yaitu fokus ke di sini dan saat ini, perasaan dan pikiran sekarang. Penting sekali untuk menyadari dan menyatukan semua bagian diri. Yang kelima ada pendekatan analisis transaksional, di mana yaitu kita mempunyai 3 peran, anak, dewasa, orang tua. Saat komunikasi, konselor bantu biar komunikasi dewasa ke dewasa itu menjadi lebih sering. Yang keenam ada pendekatan tingkah laku atau behavioral, yaitu masalah itu perilaku yang dipelajari. Konselor membantu untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi lebih baik melalui pelatihan dan teknik tertentu. Terus yang ketujuh ada pendekatan rasional emotif atau RCBT, di mana pikiran yang tidak logis dan bikin perasaan atau perilaku kita itu bermasalah. Konselor membantu mengubah pola pikir menjadi lebih rasional. Terus yang terakhir atau yang kedelapan ada pendekatan realistis, yaitu kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita, cinta, kekuasaan, kebebasan, dan lain-lain. Konselor fokus membantu konseli merencanakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan secara realistis. Jadi intinya, setiap pendekatan itu punya cara pandang beda tentang kenapa orang bermasalah dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut.